Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya di sini mewakili kelompok saya yang beranggotakan Rahma Wulandari NIM 058, Eko Prasetyo NIM 065, dan saya sendiri Koirunisa NIM 067. Jadi di sini saya ingin mendemokan hasil akhir Sistem Informasi Eksekutif Studi Kasus Logistik Terpusat ITS. Baik, langsung saja kita menuju web CIE Logistik Terpusat ITS. Di sini saya akan login sebagai admin. Di sini admin bertugas untuk menginputkan data-data yang nantinya akan disajikan dalam bentuk grafik pada user eksekutif. Nah, bisa dilihat pada user admin terdapat menu user, kategori barang, supplier, menu fakultas, menu jurusan, menu pembelian barang, dan menu penjualan barang. Jadi sebelumnya mohon maaf karena ada keterbatasan waktu, saya tidak bisa mencontohkan penginputan data pada menu user sampai jurusan. Kita langsung saja ke menu pembelian barang dan menu penjualan barang, yang mana menu ini nanti data yang sudah diinputkan hasilnya itu akan tergenerate atau tersaji dalam bentuk grafik pada user eksekutif nantinya. Jadi langsung saja kita menambahkan data pada pembelian barang. Misalnya kita ingin menambahkan data saja flash disk. Katakan flash disk, saya ingin memesan flash disk 10 piece. Kita masukkan tanggal, lalu kita pilih supplier. Setelah itu klik simpan, dan muncul notif data berhasil disimpan. Data yang sudah kita inputkan tadi masuk ke dalam tabel pembelian barang. Ini tertera flash disk, kuantitinya 10. Setelah itu langsung saja kita ke menu penjualan barang. Ya, di sini admin menginputkan barang-barang yang sudah terjual atau dipesan oleh tiap-tiap fakultas atau jurusan. Kita coba kita menginputkan barang, misalnya saja flash disk. Ada permintaan, kita masukkan permintaannya 5 flash disk. Kita pilih fakultasnya, jurusan, customernya. Lalu kita klik simpan. Muncul notif data berhasil disimpan, dan data tersebut masuk ke tabel penjualan barang. Ini juga bisa diedit ya, jika ada kesalahan pemasukannya tadi juga bisa diedit. Tuh, jika ada kesalahan penginputan, data bisa diedit. Setelah itu, setelah kita sudah menginput penjualan beserta pembelian, hasil inputan tersebut akan direkap atau akan tersaji dalam bentuk grafik yang disajikan kepada para eksekutif. Jadi langsung saja kita masuk kepada user eksekutif ya. Ini akan masuk. Ya, ini adalah tampilan user eksekutif, para eksekutif. Di sini terdapat dashboard yang sama dengan user admin, terdapat total pendapatan, total pelanggan, dan total supplier. Untuk user admin hanya mempunyai satu menu, yaitu menu grafik. Jadi di menu grafik ini telah disajikan grafik-grafik yang bisa dilihat oleh eksekutif. Ini merupakan rekapan data terkait data penjualan dan pembelian. Yang pertama, ada grafik penjualan barang per semester per tahunnya. Yang kedua ada laporan penjualan barang per tahunnya setiap tahun. Yang ketiga ada laporan pembelian barang per semester di tiap tahun.
Lalu yang terakhir adalah laporan pembelian barang tiap tahunnya nanti. Jadi saya jelaskan yang pertama dulu. Jadi saya akan menunjukkan grafik laporan penjualan barang per semester. Jadi di sini sudah tersaji laporan atau rekapan data pada semester 1 tahun 2020 pada saat eksekutif misalnya menekan salah satu grafik pada tiap-tiap bulan ini. Grafik tersebut akan mendrill down menjadi lebih rinci atau dia bisa menampilkan data lebih jelas lagi. Nah, di sini terlihat data yang sudah di drill, grafik yang sudah di drill down. Ini ada di drill down menjadi per tanggal di bulan tersebut. Tadi kita klik bulan April, maka di sini ada transaksi penjualan per tanggal di bulan April tersebut, lengkap dengan kategorinya. Seperti ini, yang warna biru kategori cash trade, yang warna hitam kategori ATK, yang warna hijau kategori perlengkapan komputer, yang warna oranye kategori kertas, dan yang warna ungu kategori tuner. Nah, jadi ini mendrill down secara ini ya, menurut tanggal pada penjualan barang di bulan tersebut gitu. Lalu di sini juga ada fitur filter. Jadi di sini eksekutif itu bisa memilih semester atau tahun yang diinginkan. Misalnya kita coba semester 1 tahun 2019 ya. Ini seperti ini datanya, sama juga bila diklik bulannya akan mendrill down berdasarkan itu per tanggal di bulan tersebut. Ini juga ketika diklik salah satu bulan akan tersaji drill down per tanggal pada bulan tersebut. Jadi per tanggal transaksi penjualan di bulan tersebut. Baik, yang selanjutnya saya akan menunjukkan grafik laporan penjualan barang per semester, per tahunnya. Jadi di sini sudah tersaji grafik atau jumlah dari tiap-tiap kategori barang yang terjual di tahun 2020 itu. Ini terlihat jelas, ATK terdapat 1044, lalu kertas 1251, dan seterusnya. Setelah itu kita juga bisa mendrill down grafik ini. Misal kita klik perlengkapan komputer ya. Ya, di sini terdrill down berdasarkan produk di setiap kategori itu. Maksudnya produk di setiap kategori perlengkapan komputer. Tadi kan kita klik perlengkapan komputer ya. Jadi di sini ada jumlah produk yang terjual selama tahun 2020. So kita klik ATK juga begitu. Di sini ada rincian jumlah produk di kategori ATK. Di sini juga kita bisa memfilter tahun. Kita misalnya eksekutif ingin melihat tahun 2019. Nah, di sini sudah tersaji penjualan barang tahun 2019. Sama, setelah kita klik ini, grafik akan mendrill down seperti ini. Dia muncul jumlah dari tiap-tiap produk di kategori cartridge ini. Dan itu seterusnya. Lanjut, yang ketiganya saya akan menunjukkan laporan pembelian barang semester 1. Ini tentang pembelian barang ya. Ini sama seperti grafik yang pertama tadi. Ketika diklik bulan tertentu, dia akan mendrill down seperti ini. Jadi ini dilakukannya pembelian per kategori atau pembelian produk berdasarkan tanggal di bulan tersebut. Jadi kita ini dilakukan pembeliannya pada tanggal 3 Februari 2020 dan tanggal 10 Februari 2020. Gitu. Ini juga ada fitur filternya. Eksekutif juga bisa melihat laporan pembelian barang di semester 1 tahun 2019, laporan pembelian barang pada semester 2 di tahun 2019. Nah, ini juga bisa dilihat, bisa di drill down. Nah, tersaji
jumlah pembelian tiap-tiap produk. Itu. Lanjut, yang terakhir ada laporan pembelian barang tahun 2020. Ini tuh tersaji dalam bentuk grafik garis ya. Diagram garis. Ini setelah misalnya eksekutif ingin melihat secara rinci atau melihat grafik dalam bentuk drill down, kita bisa mengeklik salah satu kategori yang diinginkan. Misalnya kita klik add trades, ini akan muncul drill down, grafik akan mendrill down berdasarkan jumlah produk yang dibeli pada tahun 2020. Pembelian barangnya, produk-produknya lebih rinci seperti kayak Cartridge Epson L80 ini jumlahnya ada 42. Cartridge Epson L805 magenta jumlahnya ada 22 dalam setahun pembeliannya. Tuh, dan seterusnya. Saya klik kembali untuk kembali ke grafik yang asalnya. Lalu di sini juga ada fitur filter sama seperti grafik yang lain. Di sini eksekutif bisa melihat dalam jenjang waktu, jenjang tahun tertentu yang diinginkan oleh eksekutif. Misalnya kita lihat di tahun 2019, grafik juga berubah sesuai dengan pembelian barang di tahun 2019. Ini sama juga saat di drill down. Juga tampil produk yang dibeli di selama tahun 2019. Setiap klik kategori dia akan mendrill down sesuai dengan drill down berdasarkan dengan produk-produk yang dibeli di tahun 2019 berdasarkan kategori tersebut. Begitu. Ya, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.